Hai, saya Anastasia Natania Ristono. Hai, saya Andrea Yunisia. Hai, perkenalkan, saya Zevanya Arlen Nugraha. Hai, perkenalkan saya Fiona Kaista Pribadi. Apa ada yang tahu apa arti dari Merdeka Belajar? Manfaat, masalah, dan dampaknya untuk mutu pendidikan di Indonesia. Belum tahu kan? Ayo cari tahu sama-sama. Simak terus ya. Apa sih itu Merdeka Belajar? Jadi Merdeka Belajar itu konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim. Tujuannya baik, agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan. Para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Sumber ilmu bukan sebatas pada ruang kelas guru, tapi bisa di luar kelas. Di media online atau internet, perpustakaan, dan juga di lingkungan sekitar. Guru tidak lagi menjadi sumber utama. Dalam konteks ini, maka dibutuhkan kejelian guru untuk menerjemahkan konsep Merdeka Belajar. Guru harus kreatif agar siswa bisa dibimbing dan diarahkan sesuai konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar tidak lagi dibatasi oleh kurikulum, tapi siswa dan guru harus kreatif untuk menggapai pengetahuan. Siswa benar-benar dilatih untuk mandiri. Lalu, apakah pelajar di Indonesia sudah merdeka? Ternyata, Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa slogan Merdeka Belajar justru diadakan karena nyatanya pelajar di Indonesia belum merdeka. Masih banyak tantangan yang dihadapi untuk memerdekakan pendidikan di Indonesia, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Mewujudkannya begitu sulit. Pembelajaran saja merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Tapi ada berbagai macam kemerdekaan yang telah diimplementasikan pada masa pandemi ini. Salah satu contohnya adalah memerdekakan channel untuk mengakses pendidikan. Apakah saat menjalankan Merdeka tidak ada masalah? Selama ini tidak ada masalah, tetapi tidak jarang juga kita menemukan masalah. Kesulitan dalam memahami materi yang diberikan karena sebelumnya materi tersebut belum diajarkan ataupun masih asing di telinga kita. Contoh masalah dalam belajar yaitu PPKN, masalah pemakaian metode ceramah, memposisikan peserta didik pasif, tidak responsif terhadap materi, serta mengabaikan muatan dan visi. Hal itu berdampak pada keyakinan bahwa PPKN kurang bermanfaat dan tidak penting bagi peserta didik. Ia menyarankan perlunya perubahan paradigma tradisional menjadi terfokus pada siswa dengan aktif mencari informasi sehingga pendidikan lebih memberikan rangsangan. Bahasa Indonesia, yaitu kurangnya literasi. Siswa harus lebih rajin membaca materi. Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan budaya membaca siswa. Namun perlu kita sadari, siswa memiliki minat yang sangat minim dalam membaca. Banyak faktor penyebab kurangnya minat pembaca siswa. Buku pembelajaran yang kurang menarik, materi yang dibuat terlalu padat, keadaan buku usang, serta materi pembelajaran yang tidak konseptual merupakan beberapa faktor yang menyebabkan siswa untuk malas membaca buku. Banyak siswa ditemukan fenomena siswa yang banyak tertarik membaca webtoon, Wattpad, daripada membaca buku pelajaran mereka. Diharapkan dengan memerdekanya guru melakukan pembelajaran terutama membuat materi pelajaran, siswa memiliki minat baca dan materi yang ingin disampaikan dapat diterima siswa dengan baik. Prakarya, masalah, anak kurang memperhatikan praktek yang terus dilakukan saat pertemuan. Hal ini dapat memicu kebosanan anak untuk mengikuti pelajaran prakarya yang diadakan. IPS, guru masih mengejar ketercapaian kurikulum yang begitu padat, sehingga seringkali guru mengabaikan kondisi, karakteristik, dan potensi peserta didik. Guru lebih mengedepankan transformasi knowledge daripada transformasi nilai, sehingga muncul redegradasi nilai di kalangan peserta didik dan masyarakat secara umum. Adanya program Merdeka Belajar, diharapkan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan bahagia. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran lebih baik. Suasana belajar yang menyenangkan bukan hanya dapat meningkatkan semangat belajar siswa, melainkan
para guru, hingga orang tua murid pun bisa merasakan. Namun, banyak kekurangannya juga dari Merdeka Belajar itu. Kekurangannya antara lain adalah biaya bagi anak-anak yang kurang mampu dan kurangnya pemahaman bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar. Merdeka Belajar juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari Merdeka Belajar antara lain setiap unit pendidikan dapat mengembangkan inovasi sesuai dengan kondisi di mana proses pembelajaran berjalan baik. Baik dari sisi budaya, kearifan lokal, sosial ekonomi, maupun infrastruktur. Setiap unit pendidikan dapat mengembangkan inovasi sesuai dengan kondisi di mana proses pembelajaran berjalan baik. Dari sisi budaya, kearifan lokal, sosial ekonomi, maupun infrastruktur. Kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel. Juga guru dapat memilih materi atau metode pembelajaran dengan kualitas tinggi, tetapi sesuai dengan tingkat kompetensi, minat, dan bakat dari masing-masing siswa. Sementara dampak negatif dari Merdeka Belajar antara lain yaitu dinilai belum begitu matang dalam persiapan, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, dan persiapan SDM yang belum terstruktur. Dengan kita mengetahui kelebihan dan kekurangan, dampak positif juga dampak negatif, para pelajar dan pemerintah dapat menyempurnakan program Merdeka Belajar agar bisa dijalankan dengan sempurna dan baik tanpa gangguan. Kira-kira solusi yang dapat kita lakukan apa ya sebagai generasi muda? Solusi yang tepat yaitu memberikan pembelajaran yang lebih menarik, sehingga tidak mudah bosan. Memberikan jeda waktu lebih panjang, apalagi dalam pembelajaran prakarya, yang sering melakukan praktek. Mengedepankan mencari jawaban informasi yang lebih menantang, agar dapat mengetahui informasi. Pembelajaran umum juga demikian, belajar mengajar lebih seru agar juga lebih enak dalam memperhatikan materi yang diberikan. Dari masalah itu semua, yuk kita bersama membantu memecahkannya dengan cara semangat untuk melakukan inovasi. Ada roh pertama program Merdeka Belajar. Dengan semangat ini, pendidik dituntut untuk mengeksplorasi dan menerapkan berbagai macam teori, pendekatan, dan prinsip desain pembelajaran guna menciptakan lingkungan belajar yang inovatif bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, pendidik perlu melakukan refleksi secara terus-menerus terhadap praktik pengajarannya, serta menerapkan dan mengembangkan model-model pembelajaran terkini, seperti flipped classroom, blended learning, dan pembelajaran daring. Selain itu, pendidik juga perlu mengoptimalkan gawai yang telah dimiliki oleh peserta didik atau yang telah disediakan bagi mereka, untuk menciptakan pembelajaran inovatif, aktif, dan mendalam. Nah, itu dia pengertian, masalah, pemecahannya dari Merdeka Belajar. Kesimpulan pada hari ini adalah Merdeka Belajar merupakan program yang mengubah pembelajaran di bidang pendidikan terutama di Indonesia. Merdeka Belajar akan membuat anak lebih kreatif untuk melakukan apa saja terutama dalam bidang pelajaran ataupun keterampilan, meski masih adanya kendala. Dengan cara ini, mutu pendidikan di Indonesia dapat terbantu dengan adanya program Merdeka Belajar ini. Oh iya, ada tambahan lagi nih. Pada masa sekarang ini, semakin banyak bencana alam yang terjadi di sekitar kita maupun di dunia. Bencana yang sering terjadi contohnya, kebakaran hutan, tanah longsor, dan yang paling sering terjadi yaitu banjir. Hal ini disebabkan perubahan iklim yang tidak menentu karena perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab yang memicunya. Tetapi sebelum perubahan iklim semakin buruk, mari kita perbaiki dengan cara. Yang pertama, melakukan reboisasi secara besar-besaran terhadap hutan yang gundul. Kedua, membuang sampah pada tempatnya jika perlu, menyediakan tempat sampah di setiap sudut yang sulit dijangkau, terutama di sekitar sungai.
Ketiga, melakukan tebang pilih. Keempat, membuat kerajinan dari sampah plastik agar sampah plastik tidak menumpuk dan mencemari lingkungan. Dan masih banyak lagi loh yang dapat kita lakukan. Sekian sedikit pengetahuan dari kami tentang Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.